Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Karis Aksa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait topik pengembangan vaksin COVID-19 yang berbasis mRNA. Untuk outline-nya pada topik kali ini yaitu ada pendahuluan, kemudian vaksin COVID-19, dan vaksin mRNA COVID-19. Pendahuluannya, seperti yang sudah kita ketahui, untuk Severe Acute Respiratory Syndrome atau coronavirus SARS-CoV-2 ini merupakan virus corona baru yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya satu negara saja, sehingga menyebabkan krisis kesehatan secara global. Seperti yang kita ketahui, untuk ciri-ciri dari COVID-19 sendiri ini menyerang saluran pernafasan, sehingga mengakibatkan terjadinya flu ringan, pneumonia hingga mengakibatkan banyak kasus kematian. Hal ini merupakan tantangan bagi seluruh manusia. Nah, keadaan normal yang terjadi setelah pandemi ini akan sulit terjadi, sehingga masih dibutuhkan untuk pengobatan yang efektif untuk melawan COVID-19 ini. Salah satunya yang diharapkan yaitu pengembangan vaksin yang aman dan efektif. Mari kita flashback kembali terkait bagaimana sih COVID-19 itu, bagaimana struktur dari coronavirus itu sendiri. Nah, coronavirus sendiri ini terdapat 4 protein yang menyelubunginya, yaitu ada spike protein atau S protein, kemudian ada envelope protein atau protein E, kemudian ada nucleocapsid protein atau protein N, dan membran glikoprotein atau protein M. Nah, di sini protein ini akan membantu interaksi sel inang virus corona untuk menciptakan kondisi yang optimal untuk mereplikasi virus, kemudian memodifikasi induksi gen inang, dan netralisasi sistem pertahanan antivirus inang. Interaksi virus corona host ini memiliki peran penting pada patogenesis dari penyakit virus sendiri. Protein S sendiri ini merupakan glukoprotein transmembran yang mendorong masuknya virus ke dalam sel inang. Protein S ini merupakan target yang menarik untuk desain vaksin dikarenakan protein S memfasilitasi masuknya virus ke dalam sel inang selama proses infeksi. Sedangkan protein S sendiri memiliki dua domain, yaitu S1 dan S2. Untuk domain S1 sendiri berisi domain pengikat reseptor atau RBD yang memediasi perlekatan ke sel reseptor inang, sedangkan domain S2 ini memfasilitasi fusi virus ke sel inang. Kemudian bagaimana sih masuknya virus ini ke inang? Yang pertama, awalnya yaitu dimulai dengan mengikat RBD ke angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. Kemudian reseptor ACE2 ini diekspresikan ke dalam sel alveolar tipe 2, sel epitel saluran nafas, fibroblast, sel endotel, dan pada beberapa sel imun. Selanjutnya, subunit S2 ini memiliki domain yang memfasilitasi fusi selubung virus dengan membran sel inang. Domain ini adalah peptida fusi membran internal atau FP, kemudian daerah eksternal proksimal membran atau MPR, 2 ulangan 7 peptida, dan domain transmembran atau TM. Glikoprotein S ini memiliki peran kunci pada induksi kekebalan selama infeksi SARS-CoV-2 dengan memunculkan antibodi penawar dan respon sel T. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa protein S ini memiliki beberapa bagian imunodominan yang tidak menyebabkan antibodi penetral. Tetapi RBD pada wilayah S1 ini merupakan penginduksi kuat antibodi penetral. Dengan demikian, glikoprotein S lengkap subunit S1 domain RBD, NTD, dan FP ini diusulkan sebagai kandidat yang menjanjikan untuk pengembangan vaksin yang efektif melawan SARS-CoV-2. Kalau dijabarkan satu-satu untuk protein pada virus COVID-19, ini protein membran M mengandung kelompok epitope sel T yang memperoleh antibodi penetral pada pasien SARS. Kemudian protein E ini memiliki peran kunci dalam patogenesis, perakitan dan pelepasan virus, di mana inaktivasi dari protein E ini akan mengubah virulensi dari COVID karena perubahan morfologi dan tropismenya. Sedangkan protein N-nucleocapsid ini memiliki peran kunci dalam pembentukan kompleks dengan genom virus, kemudian meningkatkan interaksi protein M selama perakitan, dan meningkatkan replikasi dari virus. Selanjutnya, mari kita bahas topik tentang vaksin COVID-19. Pada dasarnya, pengembangan vaksin COVID-19 ini
dapat secara cepat dilakukan dengan bantuan informasi dari pengembangan vaksin yang sebelumnya, yaitu vaksin SARS atau MERS, sehingga pengembangan ini dapat dilakukan secara cepat. Untuk urutan genom dan struktur protein dari coronavirus ini tersedia dalam waktu yang singkat, memungkinkan pengembangan vaksin virus yang dilemahkan bersama dengan vaksin subunit untuk profilaksis dan pengobatan. Kandidat vaksin pertama yang diluncurkan ke uji klinis itu adalah vaksin mRNA yang dikirim melalui nanopartikel lipid. Selain adanya vaksin, beberapa obat yang digunakan untuk terapi dari COVID ini adalah remdesivir, klorokin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemilihan terapeutik yang dapat dievaluasi dan digunakan untuk COVID-19 ini termasuk molekul yang mengikat virus, kemudian menghambat enzim yang terlibat pada replikasi dan transkripsi virus, penghambat yang menargetkan helikase dan protease, penghambat protease sel inang, penghambat endositosis sel inang, antiidera, RNA dan ribosim, antibodi penetral MEBS menargetkan reseptor sel inang atau mengganggu S1-RBD, peptida virus, dan menargetkan S2 serta adanya produk alami. Berikut adalah pengembangan vaksin. Awalnya, adanya desain dan pengembangan vaksin yang selanjutnya dilakukan uji klinis fase 1, 2, dan 3, di mana fase 1 dan 2 ini mempelajari keamanan dan imunogenitas dari vaksin, sedangkan untuk uji klinis fase 3 dilakukan untuk kemanjuran. Berikut adalah kandidat COVID-19 untuk vaksinnya pada pengembangannya per 1 Juni tahun 2020. Di sini terdapat 157 kandidat vaksin, tidak hanya RNA virus, tidak hanya mRNA saja, tetapi terdapat beberapa vaksin lainnya seperti live attenuated, kemudian inaktivasi virus, viral vector, VLP, subunit, dan DNA. Dan juga terdapat 16 kandidat vaksin yang sudah memasuki uji klinis di sini, pada gambar yang kedua ini. Nah, berikut adalah rangkuman dari beberapa target virus yang dapat digunakan untuk vaksin, kemudian manufacturing deskripsinya, keuntungan dan kerugiannya. Mari kita titik beratkan pada mRNA virus vaksin mRNA di sini, di mana targetnya adalah protein S. Untuk keuntungannya yang paling menguntungkan itu adalah dia mampu untuk memproduksi dalam waktu yang cepat dan tidak berinteraksi dengan genomnya. Selain itu, pengirimannya juga langsung ke dalam sitosol dan dapat meningkatkan ekspresi dari antigen. Dikarenakan kapasitas produksi yang cepat ini, maka mRNA ini juga merupakan vaksin yang sangat cepat untuk dilakukan pengembangannya. Selain itu, untuk kerugiannya dititik beratkan pada harus dijaga untuk suhu yang lebih dingin, sehingga faktor untuk pengiriman pada beberapa negara ini juga harus difikirkan. Kemudian penyampaian dan penyerapannya ini sangat menantang pada secara in vivo. Nah, berikut adalah kandidat dari vaksin COVID-19 pada pengembangan klinikal. Di sini, untuk yang RNA vaksin, developernya adalah Moderna, BioNTech, Pfizer, dan Fosun Pharma. Statusnya pada fase 1 dan fase 3. Untuk klinikalnya adalah NCT 04405076 dengan developer Moderna, sedangkan yang untuk NCT 04368728 developernya adalah BioNTech, Pfizer, dan Fosun Pharma. Nah, sebenarnya bagaimana sih respon kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 ini? Jadi, telah dijelaskan bahwa SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui penghalang fisik seperti saluran pernafasan, mukosa mulut, dan epitel konjungtiva. Kemudian sel dendritik, makrofag, dan neutrofil ini mewakili garis pertahanan utama dan fungsinya dapat ditingkatkan dengan produksi interferon tipe 1 dan 3 oleh sel epitel yang terkena SARS-CoV-2. Respon imun adaptif dari T-sel dan B-sel mediate ini juga muncul pada penyakit COVID-19 dan dapat ditekan pada SARS-CoV-2. Pada beberapa kasus, sel imun bawaan dapat berkontribusi pada perkembangan penyakitnya, termasuk inflamasi. Nah, selain itu, IgG dan IgM serta antibodi
SARS-CoV-2 ini dapat dideteksi pada 1-2 minggu dan akan menurun pada 8 minggu. Pada beberapa penelitian juga melaporkan bahwa puncak respon IgE ini akan lebih awal dari IgM. Respon antibodi secara khusus mengarah pada produksi antibodi penawar protein S dan nukleoprotein. Sehingga protein S ini juga merupakan target yang utama pada sebagian besar vaksin desain baru. Berikut adalah target pengembangan vaksin COVID-19. Selain protein S virus, juga terdapat protein N virus, protein struktural sel T. Untuk protein S virus sendiri berperan pada infektivitas virus, kemudian protein N virus itu berperan pada tingkat mutasi yang lebih rendah dan urutan gen yang relatif kekal. Kemudian protein struktural sel T ini karakterisasi epitop dari protein struktural sel T spesifik NP menunjukkan pengenalan fragmen protein dengan homologi rendah terhadap virus corona. Nah, berikut adalah rangkuman dari beberapa fase 1 dan fase 3 percobaan secara klinikal berdasarkan National Library of Medicine di US National Institute. Untuk mRNA sendiri, percobaannya dilakukan pada 92 pasien pada bulan Januari tahun 2021 secara intramolekuler untuk pasien berusia 21 sampai 80 tahun. Kemudian pada bulan Desember tahun 2021 ini juga akan dilakukan untuk mekanisme dari protein rekombinan secara intramolekuler juga. Nah, selain itu ini juga adalah rangkuman dari fase 2 dan fase 3 clinical trials. Di sini untuk mRNA sendiri dilakukan secara intramolekuler pada November tahun 2021 pada 6.660 pasien. Selanjutnya, mari kita selidiki bagaimana sih sebenarnya vaksin mRNA COVID-19 ini. Pada awalnya perkembangannya itu dilakukan studi praklinis sendiri, di mana studi ini menginduksi respon imun yang kuat dan protektif secara luas terhadap berbagai patogen pada hewan kecil dan besar dengan profil keamanan yang dapat diterima. Selanjutnya dilakukan pembuatan mRNA sendiri dengan menghindari proses panjang kultur dan pemurnian sel serta tindakan keamanan hayati yang ketat untuk produksi vaksin virus tradisional. Selanjutnya dilakukan vaksin mRNA meniru infeksi alami virus, tetapi hanya mempertahankan mRNA virus sintesis pendek yang hanya mengkode antigen yang diperlukan. Nah, vaksin mRNA COVID-19 sendiri ini merupakan vaksin berbasis asam nukleat, sama dengan DNA. Keuntungannya, seperti yang saya tadi jelaskan, dia ini menghasilkan produksi yang dapat diskalakan dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, antibodi dan tanggapan sel T CD4+, vaksin DNA atau RNA memperoleh tanggapan sel T sitotoksik CD8+, yang memainkan peran kunci untuk pemberantasan virus. Tetapi kerugiannya di sini yaitu resiko kegagalan yang jauh lebih tinggi pada pengembangan klinisnya dengan teknologi yang lebih baru, dan juga masih belum ada vaksin yang berlisensi. Perkembangannya mRNA ini pada awalnya dikembangkan oleh Moderna pada 16 Maret tahun 2020 yang sudah memasuki uji klinis tahap 1 di Amerika. Kemudian BioNTech dan Pfizer mengumumkan persetujuan peraturan di Jerman untuk uji klinis tahap 1 atau 2 untuk menguji 4 kandidat vaksin mRNA. Selanjutnya, Bio Farma dan Bluebird juga menggunakan 2 pendekatan utama, yaitu menggunakan mRNA untuk mengekspresikan protein S virus dan domain RBD, kemudian mengekspresikan partikel mirip virus secara in vivo. Terakhir, berikut adalah kandidat vaksin yang berdasarkan dari RNA untuk COVID-19 berdasarkan WHO pada April tahun 2020. Di sini untuk mRNA developernya ada China CDC, kemudian Universitas Tongji, Stermina, Arcturus, Duke NU, BioNTech, Fosun Pharma, dan Pfizer. Untuk stage of clinical evaluation-nya masih dalam preclinical. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.